Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Ya, ini yang seperti biasa kata pembukaan saya untuk menyapa kita semua, khususnya melalui channel YouTube ini. Dan saya berharap, saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin saudara yang dikasih Tuhan. Sebagaimana seperti biasa saya selalu rindu ingin berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semua yang saya lakukan melalui saluran channel ini, dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau di minggu pagi ini kami kembali bertemu. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu. Keadaan kami baik-baik saja Tuhan Yesus. Merenungkan firman-Mu itu menjadi kesukaan bagi kami. Melakukan kebenaran firman-Mu itu juga menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu akan men-sharingkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hanya di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kolose yang kedua, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 saja. Hanya 2 ayat saja yang ingin saya bacakan dan ingin saya sampaikan kepada kita semua, yaitu perikopnya berjudul kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, ini yang kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan, yang terdiri dari dua ayat, yaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari pasal yang kedua kitab Kolose ini, di mana di sini dituliskan tentang bagaimana hidup kita yang dipenuhi atau hidup kepenuhan hidup dalam Kristus. Terus dikasih Tuhan, di sini memang diingatkan oleh si penulis bahwa kita yang sudah menerima Yesus Kristus itu satu langkah awal yang penting. Ya, sekali lagi itu satu langkah awal yang penting dalam kehidupan kita untuk kita semakin mengenal Tuhan Yesus, untuk kita bahkan semakin memiliki hubungan yang lebih baik lagi bersama dengan Dia, dan juga untuk kerohanian kita terus semakin bertumbuh di dalam Dia. Jadi yang pertama dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus. Puji Tuhan. Harus kita renungkan ini ya. Jadi kita memang harus memikirkan ini lebih dari kita yang sebelumnya tahu Yesus dan mungkin juga percaya Yesus. Tapi untuk menyadari yang lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, mungkin belum pernah kita lakukan. Dan ayat ini sudah mengingatkan kita bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus. Ingat, di dalam hidup kita sebagai orang percaya ada yang namanya Tuhan Yesus yang bersemayam di dalam kehidupan kita. Amin. Sering dikasih Tuhan, dan tidak hanya sampai di situ saja. Apa yang dimaksud disampaikan oleh dari si penulis ini? Di sini dikatakan begini. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, jadi ada penekanan yang lebih lagi bahwa kita yang sudah menerima Yesus Kristus dikatakan supaya kita tetap di dalam Dia. Artinya jangan keluar. Jangan sempat kita keluar ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Ini penting sekali. Ya, kalau kita kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan lainnya, salah satunya yang ada dalam kitab Yohanes 15, di situ dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita kaitkan ke sana, ya memang kita membutuhkan Tuhan, khususnya membutuhkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, firman-Nya begitu jelas mengatakan kepada kita bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi seperti memang tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Kalau kita juga kaitkan dalam Mazmur 91, di situ memang perikopnya berjudul dalam lindungan Allah. Artinya kita memang membutuhkan perlindungan yang daripada Tuhan.
kita memang harus ada tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena banyak tantangan, rintangan, kendala yang akan menghampiri kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap di dalam Dia, percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi yang pertama tetap di dalam Dia. Di sini juga dikatakan berakar di dalam Dia. Kenapa harus memakai istilah berakar? Ini memang menunjukkan sesuatu kehidupan kita untuk kita semakin lebih dalam lagi. Ya, artinya supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi tidak hanya tinggal di dalam Dia, kita berakar seperti akar pohon. Ketika akar pohon itu semakin dalam ke dalam tanah, dia akan semakin kuat ketika dia tumbuh ke atas. Kita tahu bahwa analogi dalam kitab Perjanjian Lama mengingatkan bahwa orang benar itu seperti pohon korma. Ada keistimewaan dari pohon ini, kita tahu kalau kita pelajari, kita bisa searching di Google bahwa pohon korma ini memiliki keistimewaan. Pohon yang bisa tumbuh di padang gurun yang panasnya di atas rata-rata, kira-kira begitu pemahaman saya. Tapi dia bisa tumbuh, bahkan bisa berbuah di padang gurun yang panasnya seperti apapun seperti itu. Jadi katanya yang pernah saya baca dan juga saya pernah dengar dari khotbah hamba Tuhan, di situ dikatakan bahwa pohon korma itu tidak langsung tumbuh ke atas. Cara menanamnya pun unik. Arti uniknya, dia seperti biji lalu ditanam, lalu ditutup, dikubur di dalam tanah, lalu dikatakan di atasnya itu diberikan batu, dan batu itu katanya bukan batu yang kecil tapi batu yang besar. Apa maksudnya? Karena dikatakan bahwa pertumbuhan pohon kurma itu dia tidak ke atas tapi ke bawah dulu, akarnya dulu yang terus semakin ke dalam tanah yang mencari yang namanya sumber air. Ketika akar itu mendapatkan sumber air, dia semakin besar, lalu dia akan kembali mengalami pertumbuhan ke atas seperti itu. Dan dikatakan bahwa ketika dia tumbuh, dia akan menggulingkan batu itu sendiri. Ini begitu luar biasa, saudaraku. Kalau ini dianalogikan kita sebagai orang percaya, kalau kita berakar di dalam Yesus Kristus, artinya supaya kita juga tetap kuat. Karena kita tahu di dalam kehidupan ini banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi kita harus tetap kuat, kita ada di dalam Dia, kita juga berakar di dalam Dia. Dan juga di sini dikatakan, hendaklah dan dibangun di atas Dia. Ya, dan dibangun di atas Dia. Artinya Yesus sebagai dasar, Yesus sebagai pondasi, dan juga Tuhan kita adalah ahli dalam segala hal. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani yang keempat, saya akan bacakan kepada kita Ibrani yang ketiga ayatnya yang keempat, dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Jadi kalau kita korelasikan dengan apa yang dikatakan, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Yesus sebagai dasar, Yesus sebagai pondasi, tapi ahli bangunan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu bangunan itu yang perlu diperhatikan, salah satunya pondasinya. Dan yang kedua, bisa saja kita menyebutkan dengan tampilannya. Kalau kita melihat bangunan yang indah, ya bangunan yang bagus dibangun, itu kita senang melihatnya seperti itu. Dan kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, ketika kita dibangun oleh Tuhan kita sendiri, berarti ada satu hal yang menarik dari dalam kehidupan kita. Artinya kehidupan kita ini menjadi satu perhatian bisa saja bagi banyak orang, yaitu dalam tanda kutip yang positif ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu bisa saja kita memancarkan kemuliaan Tuhan, bisa saja orang mengalami damai sejahtera sukacita ketika mereka melihat kehidupan kita, bahkan mendengar tutur kata kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa?
ada Tuhan yang membangun kehidupan kita. Dan yang selanjutnya dikatakan di sini bahwa hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Ya, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Penting iman kita terus mengalami progres di dalam kehidupan kita, bukan sekedar percaya, tapi kita lebih lagi dari itu untuk kita terus teguh di dalam iman kita. Ketika mungkin ada ajaran-ajaran yang mungkin menyampingkan kebenaran firman Tuhan, yang mengatakan apa yang dikatakan firman Tuhan itu tidak benar, bahwa Alkitab itu hanya mitos, hanya dongeng belaka, atau hal yang lain segala yang membuat kita tawar hati. Tapi di sini dikatakan hendaklah kamu tetap teguh di dalam iman. Amin, saudaraku. Kadang-kadang memang kita butuh masalah untuk mengetahui iman kita ini teguh tidak di dalam Dia. Ya, kalau nggak ada masalah, sebenarnya kita fine-fine aja. Tapi kalau kita sedang menghadapi masalah, kita semakin kuat, kita semakin teguh iman kita semakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Dia adalah penolong, dan pertolongannya tidak pernah terlambat datang dalam kehidupan kita. Amin, sering dikasih Tuhan. Dan di sini juga dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mensyukuri segala sesuatunya itu penting. Amin, sering dikasih Tuhan. Apa yang kita alami kita syukuri. Apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki, apa yang kita nikmatin kita syukurin. Dan kita harus akui itu datangnya daripada Tuhan kita saja. Ya, ketika mulut kita mengucapkan syukur, berarti tidak ada kesempatan untuk kita bersungut-sungut, tapi senantiasa mengucap syukur. Bahkan mungkin dalam titik terendah sekalipun dalam kehidupan kita, kita belajar melontarkan, mengeluarkan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Ada kuasanya, ada dampaknya. Saudara, ketika hidup kita, hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Ini penting sekali di dalam kehidupan kita, khususnya kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa yang saya sampaikan kepada kita semua melalui saluran channel YouTube ini menjadi berkat bagi kita semua, yang mengingatkan kita yang di dalam Yesus ini, supaya kita senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Amin, selalu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik, perenungan firman-Mu, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar pada saat ini, yang mungkin sudah sering kami dengar, tapi pagi ini kami diingatkan kembali untuk kami mengetahui apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu, yaitu ketika kami orang-orang yang percaya kepadamu tinggal di dalam Engkau, dan kami tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, buat pagi yang indah ini kami mengucap syukur hanya di dalam dan demi nama Yesus. Kami akan melakukan aktivitas kami, mungkin kami juga akan beribadah Tuhan di jam-jam ibadah gereja kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dan memberkati segala aspek hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur di dalam dan demi nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Demikian saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, melindungi kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.